Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tema khutbah yang akan kita bawakan pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini adalah meneladani sifat siddiq. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di salah satu ayat yang ada di dalam surah At-Taubah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai segenap orang-orang yang beriman, ittaqullaha, kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah. Takwa dengan makna menjalankan perintah yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan, serta menjauhi semua yang Allah Subhanahu wa taala larang untuk didekati dan dikerjakan. Wa kunu ma'as shadiqin, kata Allah Subhanahu wa taala, dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang shadiq, bersama dengan orang-orang yang jujur. Sebagian ulama tafsir memaknai ayat ini, firman Allah Subhanahu wa taala, wa kunu ma'as shadiqin, ay kunu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang shadiq, orang-orang yang jujur. Mereka menafsirkan, para ulama tafsir sebagiannya adalah jadilah kalian bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Mengapa demikian jamaah yang dimuliakan Allah?
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Shadiqul Masduq. Beliau digelari dengan As-Shadiq Al-Masduq, orang yang jujur, yang tidaklah mengucapkan sebuah kalimat kecuali itu adalah kebenaran dan kejujuran. Dan beliau adalah Al-Masduq, yang dibenarkan. Maksudnya ajaran-ajaran yang disampaikan dan diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, kepada umat Islam, semuanya adalah ajaran yang benar datang dari Sang Pencipta. Begitu pula para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka adalah generasi-generasi yang terbaik, manusia-manusia pilihan Allah, yang mana mereka adalah orang-orang yang senantiasa jujur di dalam ucapannya, jujur di dalam menyampaikan. Tidaklah mereka menyampaikan sesuatu kecuali seperti apa yang mereka dengarkan, terutama dalam perkara yang menyangkut tentang agama kita. Tidaklah mereka menambah apa yang mereka dengarkan, kemudian mereka mengurangi dari apa yang mereka dengarkan. Tidak. Mereka adalah orang-orang yang jujur. Bahkan sahabat yang terbaik di kalangan para sahabat, yaitu Abu Bakar, beliau digelari dengan As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, orang yang sangat tinggi kejujurannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in tidak sekedar jujur di dalam ucapan saja, akan tetapi kejujuran mereka itu selaras dengan apa yang ada di dalam hati mereka berupa keyakinan mereka, dan juga selaras dengan perbuatan amal-amal yang mereka lakukan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, agama kita, agama Islam adalah agama yang menjunjung tinggi kejujuran. Agama yang mengajarkan kepada setiap pemeluknya untuk senantiasa bersikap jujur dan menjauhi kedustaan. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidqi, alaikum bis-sidqi." Wajib kalian untuk bersikap jujur. Wajib bagi kalian untuk berlaku jujur dan menerapkan kejujuran tersebut. Fa inna as-sidqa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya kejujuran itu yahdi ilal birri, akan menuntun pelakunya kepada al-birru, kebaikan. Yang dimaksud dengan al-birru di sini adalah semua jenis kebaikan. Sebagaimana para ulama mendefinisikan tentang al-birru, ismun jami'u likullil af'alil khair, satu ungkapan yang mewakili seluruh jenis kebaikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan setiap kita untuk bersikap jujur, karena kejujuran itu adalah kunci menuju pintu-pintu kebaikan yang banyak. Tidak cukup jujur di dalam ucapan saja, akan tetapi kita dituntut untuk jujur di dalam hati kita dan jujur di dalam amal-amal perbuatan kita. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis ini, "Wa ma yazalu rajulu yasduq." Tidaklah seseorang itu dia jujur dan senantiasa jujur. Wa yataharra bis-sidqi, dan dia terus berlaku jujur di dalam kehidupannya, hatta
yuktabu 'indallahi siddiqan. Kelak dia akan dicatat di sisi Allah sebagai seorang siddiq, seorang yang jujur. Para ulama memberikan perbedaan antara as-sadiq sebagaimana yang kita bacakan di surah At-Taubah tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. As-sadiq. Kemudian di dalam hadis ini Nabi mengatakan tidaklah seseorang senantiasa berlaku jujur hatta yuktabu 'indallahi siddiqan, kecuali dia akan dicatatkan di sisi Allah sebagai seorang siddiq. Apa perbedaan antara sadiq dengan siddiq? Para ulama menjelaskan, ketika seseorang itu sadiq, maka dipastikan ucapannya jujur. Akan tetapi belum menjamin hati dan perbuatannya juga ikut jujur, ikut selaras dengan ucapannya. Namun ketika seseorang mencapai derajat as-siddiq, maka ini adalah kejujuran yang level tertinggi. Hatinya jujur, selaras dengan ucapannya, kemudian selaras juga dengan perbuatannya. Maka bisa kita ambil contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita umat Islam, alhamdulillah, mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada ilah, tidak ada Tuhan al-ma'bud yang berhak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala semata. Ini sudah kita ucapkan dari lisan-lisan kita. Maka yang menjadi kewajiban bagi kita, ucapan ini harus selaras dengan apa yang kita yakini dan apa yang kita perbuat. Maka seorang muslim ketika dia sudah bersyahadat, maka wajib baginya untuk meyakini bahwasanya tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, tidak ada apapun yang layak dipersembahkan ibadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenis ibadah apapun, baik jenis ibadah badan, jenis ibadah hati, jenis ibadah harta, semuanya lillahi taala semata. Tidak boleh kita persembahkan ibadah kita, niat-niat kita kepada selain Allah, kepada makhluk misalnya, ya, atau ingin dilihat atau ingin dipuji, maka dia akan terjatuh ke dalam orang-orang yang berdusta. Kenapa? Karena dia meyakini ibadahnya, dia mengatakan ibadahnya hanya untuk Allah, tetapi hatinya ketika beribadah ingin dilihat oleh dan ingin dipuji oleh manusia. Begitu pula ketika kita sudah bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita persaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya, sebagai tauladan kita, pedoman kita, satu-satunya jalan untuk menggapai keselamatan dunia dan akhirat adalah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hati kita pun harus ikut meyakini hal tersebut. Hati kita ikut mengagungkan sunnah-sunnah Nabi. Hati kita juga mengagungkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula sahabat-sahabatnya, tidak mencela mereka. Kemudian dalam amal perbuatan kita berupaya untuk selaras dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berupaya untuk tidak menyelisihi apa yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan kepada kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan lanjutan hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam lanjutan hadis ini, ya, wa iyyakum wal kadzib, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hati-hatilah kalian terhadap al-kadzib, kedustaan. Hati-hati, jauhi, jangan sekali-kali kalian dekati. Mengapa? Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena sesungguhnya kedustaan, kebohongan itu akan menghantarkan orang pelakunya kepada al-fujur, kemaksiatan, kepada dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya dosa tersebut akan membawa seseorang masuk ke dalam neraka jahanam. Waliyadzubillah.
Maka Nabi SAW mengatakan, ya, wa ma yazalur rajul yakdzib wa yataharra bil kadzib. Kalau ada seseorang dia berdusta, kemudian terus-menerus di atas kedustaan, menjadikan dusta itu sebagai bagian dari kebiasaannya, mengucapkan sesuatu yang dusta, mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak baik, melakukan fitnah-fitnah, melakukan adu domba, maka Allah Subhanahu wa taala katakan hatta yuktabu 'indallahi kadzaban, kelak dia akan dicatat sebagai seorang yang rajin berdusta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan satu kekhawatiran ketika ada orang muslim kemudian dia melazimkan di dalam ucapan setiap hari dia berdusta, kecil akhirnya menjadi kebiasaan berdusta, maka dikhawatirkan dia akan dicatatkan di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Maka sebaliknya seorang muslim harus membiasakan kejujuran. Dia mengatakan apa yang benar, ya. Ketika itu salah maka dia katakan salah. Karena ketika seseorang melazimi kejujuran ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan perbaiki amal-amal perbuatannya dan Allah akan mudahkan dia untuk diampuni dosa-dosanya. Sebagaimana di dalam ayat yang kami bacakan di awal tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkan qawlan sadida, ucapan yang sadid, yang benar, yang jujur, yang lurus. Apa kata Allah? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan benarkan amalan-amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Kaum muslimin, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam," di setiap pagi harinya, kondisi yang akan dialami oleh seorang anak cucu Adam, yaitu kita. Fa innal a'dha'a tukaffirul lisan. Setiap pagi itu anggota badan kita itu akan berkata kepada lisan kita, kepada lidah kita. Apa yang mereka katakan? Ittaqillaha fina. Wahai lisan, wahai lidah, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, takutlah engkau kepada Allah, fina, kepada kami. Apa maknanya? Maknanya adalah apa yang diucapkan oleh lisan itu akan memberikan konsekuensi kepada anggota badan. Kemudian anggota badan melanjutkan ucapannya, idza istaqamta istaqamna. Wahai lisan, kalau kamu lurus, kalau kamu benar, kalau kamu jujur, istaqamna, maka kami pun akan lurus, kami akan benar. Wa idza i'tajajta i'tajajna. Tapi sebaliknya, kalau kamu bengkok wahai lisan, kalau kamu miring, kalau kamu menyimpang, maka kami pun akan ikut menyimpang, kami akan ikut miring, kami pun akan ikut bengkok. Dari hadis ini para ulama rahimahumullah, mereka mengambil istinbat bahwasanya lisan itu adalah kunci untuk membenarkan apa yang ada dalam diri seorang hamba. Ketika seorang membiasakan diri untuk berkata yang baik, berkata yang benar, maka insya Allah dengan taufik dari Allah, maka hatinya pun akan ikut, anggota badannya juga akan ikut. Akan tetapi sebaliknya, kalau lisan ini bengkok, kalau lisan ini menyimpang, lisan ini liar, maka anggota badannya juga akan ikut demikian. Oleh karenanya,
Nabi SAW pernah mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah, ada orang yang dia mengucapkan satu ucapan min sakhatillah, ucapan itu adalah ucapan yang dimurkai oleh Allah, la yulqi biha balan, yang dia tidak peduli dengan ucapan itu. Dia tidak pikir-pikir dulu, tidak pertimbangkan dulu matang-matang. Ketika saya ucapkan ini, apa maslahatnya, apa manfaatnya, apa madaratnya. Tidak pernah peduli dengan ucapannya. Apa kata Nabi SAW? Yahwi biha ila jahannam. Dengan ucapan itu, maka Allah Subhanahu wa taala hempaskan dia ke dalam neraka waliyadzubillah. Maka betapa banyak ucapan-ucapan yang telah terlontar berupa fitnah, berupa namimah, adu domba, berupa ghibah, itu telah merobek kehormatan sesama, telah terenggut harta-harta orang lain. Bahkan yang paling parah, darah-darah telah tertumpah karena ucapan-ucapan yang mengadu domba antara sesama manusia. Bahkan tidak jarang ucapan-ucapan itu kembali membinasakan pengucapnya. Oleh karenanya Nabi SAW berpesan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW mengabarkan kepada Mu'adz tentang pokok perkara dalam Islam, Nabi mengatakan, ala ukhbiruka biraqsil amri wa amudihi wa dirwati sanamih. Wahai Mu'adz, maukah engkau aku ajarkan tentang pokok perkara dalam agama ini, tiang-tiangnya serta puncaknya? Mu'adz bin Jabal mengatakan, bala ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, raqsul amri Islam, pokok inti dalam agama ini adalah Islam itu sendiri. Wa amuduhu as-salah, dan tiang-tiang agama ini adalah salat. Wa dirwatu sanani al-jihad, dan puncaknya adalah jihad. Setelah itu Nabi mengatakan, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullihi. Wahai Mu'adz, maukah aku sampaikan kepadamu perkara yang dapat menjaga ketiga hal yang penting tadi? Maka Mu'adz mengatakan, bala ya Nabi Allah, sampaikan kepadaku. Apa itu ya Rasulullah? Maka akhadha bi lisanihi, Nabi mengambil lidahnya lalu berkata kepada Mu'adz, kuffa 'alaika hadza, jaga ini, jaga lisanmu ini wahai Mu'adz. Mu'adz terkejut lalu bertanya kepada Nabi SAW, ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhiduna bima natakallamu bih, apakah benar kita akan disiksa karena ucapan-ucapan kita? Maka Nabi menjawab, taqilatka ummuka ya Mu'adz, benar wahai Mu'adz, benar, perhatikan. Wa hal yakubun nasu fin nari ala wujuhihim, betapa banyak manusia yang dihempaskan ke dalam neraka, diseret di atas wajah-wajah mereka, illa hasaidu alsinatihim, disebabkan lisan-lisan mereka yang tidak terjaga. Maka kita berdoa kepada Allah Rabbul Alamin, semoga Allah memberikan kita keimanan yang baik, keimanan yang sempurna, sehingga keimanan ini bisa memberikan kita kejujuran, ya, memberikan kita bimbingan terhadap lisan kita untuk berkata yang baik, hati kita untuk meyakini yang baik, dan juga amal-amal kita untuk beramal dengan amalan yang baik. Kita juga berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kaum muslimin dimanapun berada, mengangkat penyakit yang mereka derita, mengangkat kesusahan-kesusahan mereka, terutama kepada saudara-saudara kita yang saat ini masih terus ditindas oleh Zionis, di mana mereka mempertahankan tanah kelahiran mereka. Kita doakan semoga Allah berikan kemenangan yang dekat bagi mereka, menerima syahid-syahid mereka dan merapatkan barisan-barisan mereka, dan semoga ini bisa menjadi kemenangan yang besar bagi umat Islam seluruh dunia. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur jami'a ulatil muslimin wa ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ghafir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ghafir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ghafir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal